yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dan anak-anak kami juga, maaf kalau merupakan hukum majual kalau saya boleh bertanya kepada kita, adakah di antara kita yang pernah berhutang? Dibayar kamu dong Muna? Dibayar kamu dong? Dibayar dong. Ada untuk yang mau utang kok? Ada untuk yang suka beri utang atau kamu? Dicatat kamu domain? Naik kelas kamu di sini. Mau nggak ikhlas? Mau lo tuh rasa lo mesti dibawa jalan Muna deh. Ada yang lagi ikhlas. Berarti udah dibawa aja lo. Iya, sungguh luar biasa. Firman Tuhan menyapa kita hari ini dengan sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ya, untuk menerangkan anugerah keselamatan itu dengan dua orang yang berhutang. Diceritakan dalam teks ini pada waktu itu Yesus ini pergi ke rumah seorang Farisi yang bernama Simon. Kalau dikatakan orang Farisi, berarti ini adalah orang yang pandai tentang ahli Taurat, tentang aturan dan peraturan agama Yahudi. Ini orangnya paling luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa si Simon ini harus mengundang Yesus makan di rumahnya? Karena sesungguhnya orang Yahudi, orang-orang Farisi itu tidak percaya kepada Yesus. Bahkan mereka adalah golongan orang-orang yang selalu menentang apa yang disampaikan oleh Yesus dan selalu berupaya menjatuhkan Yesus ketika Yesus sedang mengajar atau ketika Yesus sedang berkhotbah. Namun dari teks ini sungguh luar biasa bahwa memang Yesus itu adalah anak Allah yang tahu akan segala isi hati manusia, yang mengenal siapa kita di hadapannya. Sekalipun Yesus tahu bahwa Simon ini bukanlah orang yang 100% percaya kepadanya, tapi Yesus tetap datang memenuhi undangan si Simon. Adalah sesuatu yang sangat terpuji ternyata untuk mengubahkan hati orang yang tidak mengasihi kita, mengubahkan hati orang yang tidak menyayangi kita, yang tidak simpatik dengan kita, bukanlah untuk menolak ajakannya atau bahkan lebih memperluas lagi jarak atau gelombang itu sehingga tidak ada titik temu. Tetapi Yesus sangat berbeda dalam hal ini. Bagaimana Yesus tetap menunjukkan bagaimana dia bersikap bahwa dia harus memenangkan hati Simon. Tetapi dalam hal ini disampaikan bahwa Yesus menerangkan ada dua orang yang berhutang. Sedih lagi kita utang kaina. Aku soal mati kaina bermaka. Ada masa dia. Ada 500 dinar, dohotna 50 dinar. Saya sudah pernah katakan kalau ukuran 1 dinar itu, kalau itu dirupiahkan dengan kita saat ini, itu sama dengan gaji seseorang sesuai dengan standar UMR, katakanlah mungkin di kisaran 150.000 sehari. Berarti hari kamu maju molopa 500 dinar kali 150.000 sudah berapa ya? Kalau dirupiahkan dari 500 dinar 75 juta? Tidak mana untuk 150 juta? Boleh dikalikan. Kalau dikalikan 50. Nah, persoalan hutang, persoalan pemberi hutang ini ada keterkaitan. Bagaimana Yesus menerangkan dalam hal ini memang ternyata adalah kalau ada orang yang berhutang, kalau tiba-tiba dikatakan udahlah lunas utangmu itu, lupakan itu katanya. Memang mulai
mau lagi tidak mau kan? Tetapi apa yang mau dikatakan Yesus di sini? Persoalan hutang yang dikatakan Yesus dalam hal ini bukanlah hanya persoalan uang, tetapi bagaimana Yesus mau menggambarkan hutang yang dimaksud di sini adalah dosa. Ya, kalau kita lihat dari dua hal ini, ada dua objek yang berbeda. Simon yang adalah orang Farisi yang tahu tentang etika tatanan kehidupan agama Yahudi, dia tahu tentang segala kebenaran dalam kebiasaan mereka bahwa seorang ahli Taurat, seorang pengajar agama itu tidak diperkenankan untuk bersentuhan atau bersinggungan dengan orang-orang katakanlah yang mungkin hidupnya memiliki kebebasan yang tidak ada aturan atau tatanan dalam kehidupan. Contohnya, jangankan bertemu dengan pelacur seperti yang dikatakan dalam teks ini, maaf ya, jangankan bertemu dengan seorang perempuan yang seperti ini. Bagi mereka, seorang ahli Taurat, seorang Farisi itu tidak boleh bertemu bahkan dengan seorang pemungut cukai, bahkan mungkin dengan seorang yang hidupnya yang hanya meminta-minta di jalanan. Bagi mereka itu najis, karena menurut mereka kalau mereka sempat bersentuhan dengan orang-orang yang seperti ini, maka hidup mereka itu akan menjadi najis dan tercemar. Maka mereka harus perlu melakukan puasa sebanyak mungkin supaya mereka kembali lagi menjadi bersih, kira-kira seperti itu. Nah, saat Dwi pangapusnya nasa main kita sah, sekalipun mungkin dalam beberapa hal karena adanya mungkin pergeseran etika dan pemahaman manusia menjadi di luar batas. Tapi saat kesonami asurara ya, dia mulai tema dalam maloka kuliah malomo kita akan jemaat nang persiap Tuhan Yesus asurara jumpa kita lawan katai tujuh bumi sahalak bandar ni narkoba. Udah mau tangan depan kita bersilaturahmi sering-sering musimak katai. Oh lu udah bilang tuh dong pendapat